Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tinggi si burung balang, lebih tinggi lagi si burung elang. Siapa nanti yang tak jawab salam, Ustaz doakan slotnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya jawab salam semua pagi. Takut slotnya hilang. Apalagi yang slotnya masih kredit kebudas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Delik Bapak Haji Saiman. Dah haji Pak? Belum ya? Tapi kita doakan tahun ini insyaAllah. Yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mujahidin Desa Delik, imam, alim ulama, cerdik pandai, pemuka adat, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji Islami, dan anak-anak kami yang tak berhenti makan roti. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita panca indera untuk melihat. Mata yang kadang terbuka, kadang terpejam. Harus kita syukuri itu. Apa jadinya kalau mata ibu terbelalak terus? Apa jadinya kalau seandainya mulut kita terbuka terus? Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu senantiasa bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan, kesehatan, kesadaran, umur yang panjang, sehingga kita malam ini bisa hadir dalam acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada siapa nak? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Selanjutnya ibu, bapak, ayah, bunda, dan juga anak-anak kami mengajak di sini Bapak Ibu untuk sama-sama kita membaca sholawat asmil, sholawat meminta pertolongan kepada Allah supaya desa yang kita cintai ini, Desa Delik, dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Dan juga semoga diri kita dan juga anak-anak kita. Tadi Pak Haji Ihsan cerita bahwa ada malam ini kecelakaan, ya Pak Haji. Jadi siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan menyelamatkan anak-anak kita? Siapa yang akan menyelamatkan harta benda kita, Bu? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, Bu, mari sama-sama kita membaca sholawat asli. Allahumma
wa asrinin zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Mujahidin yang sudi kiranya mengundang kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini Allah akan memperpanjang umur kita. Allah akan memperluas rezeki kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, baik hidup di dunia ini apatah lagi di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Saya rasa pengurus masjid tidak ada memaksakan kita untuk hadir pada malam ini, bukan. Akan tetapi diri kita lah yang memaksakan diri. Walaupun mungkin badan kita penat, tapi insya Allah iman kita kuat. Walaupun kita sibuk, tapi kita tahu bahwa dunia sementara, akhirat selama-lama. Mungkin kita di dunia ini, dunia ini memang nyata. Akhirat cerita. Tetapi di saat awak mati nanti apa? Akhiratlah yang nyata. Dunia tidak cerita. Itulah sebabnya mengapa awak hadir pada malam hari ini. Karena awak tahu bahwa perjalanan yang akan kita tempuh sangatlah jauh. Sementara bekal yang harus kita siapkan haruslah banyak. Lancar jalan karena ditempuh, lancar ngadi karena diulang. Mungkin dah sering kita mengulang-ulang kaji Isra Mi'raj, tapi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Perlu kita ketahui bahwa ngaji itu berasal dari filosofi Wali Songo. Ngaji itu dari kata sanga. Apa arti sanga, Bu? Sembilan. Ji dari kata siji. Artinya satu. Jadi apa maksud yang 9 ini, Pak? Dan juga apa maksud 1? Maksud yang 9 itu, Bu, kita sebagai manusia memiliki 9 lubang. 9 apa, Bu? 9 lubang. Lubang yang pertama 2 mata. Lubang yang kedua 2 lubang hidung. Dah berapa, nak? 4. Tambah 2 telinga. 6. Tambah 1 mulut. 7. Tambah 1 lubang belakang. 8. Tambah 1 lagi. PR, Bu. Ya. Kita memiliki 9 lubang yang harus awak isi dengan ilmu agama
Supaya apa? Supaya awak selamat di dalam satu lubang, yakni lubang kuburan. Kalaulah tidak kita jaga yang 9 lubang ini Pak Bu, maka alamatlah di dalam kubur nanti kita menjadi orang yang sengsara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Semestinya Bu, malam ini saya ditelepon sama Pak Prabowo untuk ngisi ceramah di Istana Presiden Bu. Tapi harus saya akui Bu, bahwa itu hanyalah mimpi dan cita-cita. Sementara ditelepon sama Pak Haji Ihsan, itu adalah pasti dan nyata. Alhamdulillah Bu, kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu melembutkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada orang tua itu Bu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik kepadanya. Dan juga kalau pun masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketaatan kepadanya untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang banyak kepada donatur Masjid Al-Mujahidin ini. Ala haziniyah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bu, sebelum saya lanjut, kira-kira kita selesai jam berapa nanti? Jam 2. Ini jam 12 sekarang. Jam 12, ini jam 7. Masya Allah. Ini waktu Indonesia bagian mana? Jamnya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Di penghujung bulan Rajab ini kita sudah memasuki tanggal 29 ya Pak Haji. 29 Rajab sudah mau akhir-akhir. Kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba anak-anakku sekalian, siapakah Tuhan kita nak? Oh, Dialah yang maha hebat, Dialah yang maha kuat, Dialah yang maha perkasa. Allah yang bisa merubah sifat dan bentuknya. Allah lah yang bisa merubah tongkat Nabi Musa menjadi ular. Allah lah yang menurunkan hujan, diminum sapi air hujan itu berubah menjadi susu, diminum ular berubah menjadi apa? Racun. Diminum lebah menjadi madu, menjadi tawar, menjadi madu. Diminum sama Edo menjadi apa doh? Hah? Nah, jangan mengeluarkan sekarang Edo. Nah, nanti payah pengurus masjid. Jadi itulah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba anak-anak sekalian.
Coba kalian nyanyikan lagu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Saya tadi sempat tanya sama Pak Pembunuh kita, sama Pak Kades. Masya Allah, saya tertegun. Saya kagum melihat anak-anak kita yang masih kecil, tapi alhamdulillah pandai memainkan alat-alat musik rebana. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang kita banggakan, baik di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Coba nyanyikan lagu yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Masya Allah, Bu, apalah kita. Kalau di kampung kami yang dihafal sama anak-anak lagu waktu kecil tak tahu. Masya Allah, Bu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita di desa ini apa dia lagu Isra dan Mi'raj. Ini abang saya Pak Nurdiana Muhlis. Tadi dia juga di dalam mobil saya dengar dia nyanyi lagu waktu kecil. Dalam hati saya, Masya Allah, ini Pak Nurdiana Muhlis ini pandai juga menyanyikan lagu waktu kecil. Kali ibu apa loh lagu waktu kecil loh? Lagu dor itu. Tapi kalau bisa Bu, inilah yang diajarkan sama anak-anak kita. Lagu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadir rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra yang dibacakan oleh Pak Haji Ihsan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu, mari kita kaji malam ini. Ayat yang pertama adalah ayat Subhanalladzi. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwa setiap ayat yang diawali dengan kata Subhanalladzi itu adalah peristiwa
yang tidak masuk akal. Ayat berikutnya adalah asra. Apa artinya asra, Bu? Diperjalan. Dalam artian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari kecilnya sering berjalan, Bu. Umur 8 tahun, umur 12 tahun, beliau sudah berjalan berdagang bersama pamannya. Bahkan di umur 20 tahun, Nabi kita Muhammad SAW sudah datang ke 4 negara. Akan tetapi perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa. Mengapa perjalanan Isra luar biasa? Perjalanan Isra dan Mi'raj luar biasa. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak hanya perjalanan mendatar, Bu, tapi juga perjalanan tidak hanya perjalanan bumi, tapi juga perjalanan langit. Tidak hanya perjalanan dunia, tapi juga perjalanan akhir. Selanjutnya kata bi'abadihi. Jadi di ayat ini, Bu, mengapa Allah itu tidak mengatakan ataupun menggunakan nama Nabi Muhammad? Mengapa Allah mengatakan di sini bi'abdihi, hambanya? Allah mengatakan di sini hambanya. Allah tidak mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Tidak, Bu. Mengapa Allah mengatakan bi'abdihi, hambanya? Karena pangkat yang paling tinggi adalah pangkat seorang hamba Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, Bu, kita kalau sama mertua kita panggil namanya atau kita panggil bapak? Misalnya bapak mertua kita, panggil namanya atau bapak? Namanya. Misalnya kita ngajak mertua kita main atau nanya, Pak, besok kita main atau tidak? Tapi kalau kita tidak ada hormat di sana, kita panggil mungkin namanya, kira-kira pantas atau tidak, Bu? Misalnya mertua kita namanya Zainuddin, besok kita main atau tidak? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata bi'abdihi, dikarenakan Allah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama misalnya kita jumpa sama Pak Penghulu, Pak Saiman, taklah mungkin kita panggil, "Hei Saiman," mungkin. Tapi kita panggil, "Assalamualaikum Pak Penghulu, Assalamualaikum Pak Kades, apa kabar?" Begitu juga kalau kita jumpa Pak Imam, taklah mungkin kita panggil namanya. Karena apa? Karena kita menghormati. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Memang, Bu, ini ada anak-anak kita nih rebutan roti nampaknya. Masya Allah. Iya, minta gendong ya nak. Oh iya. Berarti bapak ini bapak penyayang nih, Bu. Ya. Ada mahnya datang? Enggak datang. Oh iya. Mungkin
Marilah kita kirimkan al-haziniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memang sedih kita, Bu, anak yang masih sedikit itu ditinggalkan oleh orang yang selalu senantiasa menyayanginya. Mudah-mudahan almarhumah tempatkan di tempat mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Memang, Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal. Tapi bisa kita analogikan, Bu. Sebagai contoh misalnya kita berangkat ke Pekanbaru dari desa Delik. Sebelum berangkat kita siapkan tas. Tak taunya masuk semut ke dalam tas. Lalu berangkat kita ke Pekanbaru naik mobil. Ya. Mobil apa, Bu? Dibayangkan dulu, Bu. Mobil Kijang Fortuner lah. Ya, Kijang Fortuner namanya. Ya. Sampai di Pekanbaru kita singgah sebentar sarapan di Sate Bundo Kandung. Tapi walaupun Sate Bundo Kandung, Bu, tetap juga bayar. Ya. Sama dengan makan di rumah makan Anda. Padahal rumah makan Anda, tapi bayar. Di Pekanbaru itu, Bu, ada namanya rumah makan Bini Petamu. Tapi juga kita tetap bayar, padahal Bini Petamu kita. Yang bahayanya, Bu, kalau seandainya istri awak nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kini, Bang? Di rumah makan. Makan sama siapa, Bang? Sama kawan. Di rumah makan apa nama, Bang? Rumah makan Bini Petamu. Astagfirullah, Bang. Selama ikut-ikutlah kau jual, Bang. Abang mengkhianati adik, Bang. Dah bertahun-tahun awak nikah, Bang. Ternyata abang punya bini Petamu Pekanbaru, Bang. Balikkan adik, Bang. Balikkan adik. Rumah bapak, Bang. Langsung ditutupnya telepon, Bu. Kenapa dimarah istri langsung ditutup telepon? Sering, Pak? Kalau saya sering, Bu. Kalau marah istri langsung tutup telepon. Hati awak kadang-kadang berdebar-debar. Tapi alhamdulillah, Bu, saya sekarang ini sudah punya jurusnya. Istri saya sama saya sekarang alhamdulillah sayang betul sama saya. Ada jurusnya, Bu. Insya Allah di akhir nanti akan saya cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati. Setelah siap awak sarapan, awak pergi ke kantor gubernur. Siap urusan, awak solat zuhur di Masjid Agung An-Nur. Lalu awak balik. Balik kemana? Balik ke Doli. Setelah sampai di rumah, somot keluar lagi tas awak. Lalu citonya dengan kawan-kawannya. Mod, tadi pagi aku ke Pekanbaru. Aku singgah ke Sate Bundo Kandung. Lalu aku ke kantor gubernur. Lalu aku singgah di Masjid Agung An-Nur. Lalu aku balik ke Doli. Aku kata somot kawannya. Pemongak ni kodo. Badan kuoi, kaki kocek. Pemongak dia tu. Jangan kamu cakap boleh. Begitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri pasti tidak masuk akal. Tetapi kalaulah kita berpikir Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril
Jibril mengendarai buruk. Buruk artinya kilat. Maka kita akan berpikir itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa dianalogikan, Bu? Perjalanan Isra dan Mi'raj dianalogikan seperti somon tadi. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi siapa, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Yang jawab tadi 100. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Karena apa, Bu? Karena ada di samping kanan Nabi sekelompok banyak manusia, begitu juga di samping kirinya. Jibril mengatakan, yang ada di hadapan engkau wahai Muhammad, itulah Nabi Adam alaihissalam. Di samping kanan itu adalah ahli surga, ahli sholat, ahli sedekah, ahli kebaikan. Sementara di samping kiri itu adalah ahli neraka, ahli ghibah, ahli koruptor, tukang ninja sawit, tukang curi berondolan. Sebelah kiri, tapi bukan sebelah di masjid kita. Kalau insyaAllah kalau di masjid kita semuanya baik, semuanya insyaAllah kita yang ada di masjid ini insyaAllah masuk surga. Begitu juga yang di luar pun kita doakanlah, mudah-mudahan semuanya masuk surga, walaupun dengan emperan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirin. Lalu Nabi di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, naik lagi Nabi Yusuf, naik lagi jumpa dengan Nabi Idris, naik lagi jumpa dengan Nabi Harun, naik lagi jumpa dengan Nabi Musa, naik lagi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah, menerima yang namanya wahyu sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirin rahimahullah. Jadi Isra itu adalah perjalanan horizontal, perjalanan mendatar. Maknanya apa? Maknanya kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ibu, bapak, awak ini tidaklah dikatakan baik sampai ada 4 orang yang mengatakan diri awak itu baik. Yang pertama adalah pasangan kita, adalah suami kita. Ini ibu-ibu semuanya punya suami, Bu? Enggak? Kalau enggak, saya jadi masukkan ke biro jodoh, Bu. Bapak-bapak punya istri, Pak? Awak ini tidak dikatakan baik kalau seandainya 4 orang ini tidak menyaksikan awak baik. Yang pertama pasangan awak. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah mengatakan, Pak, karena bulughul Quran, sesungguhnya akhlak daripada Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, Siti Aisyah itu kalaulah beliau itu sedang haid, sedang halangan, Siti Aisyah itu tidak mau bertukar-tukar gelas, Bu. Cukup Siti Aisyah itu minum dengan 1 gelas. Karena apa? Karena dia tidak mau di saat dia halangan Rasulullah memakai gelas yang dia minum. Tak mau Siti Aisyah. Tetapi
Tapi Rasulullah saking romantisnya kepada Siti Aisyah, dia memakai gelas yang biasanya dipakai oleh Siti Aisyah. Ditengok sama Rasulullah di mana letaknya bibir daripada Aisyah meminum air dari gelas tersebut. Beda dengan awak. Gelas bini awak tengok mana bekas lipstiknya. Tak mau awak minum lewat situ. Awak cari mana lagi ada bekas lipstik isteri. Begitu juga mungkin kita sering mendengar dari penceramah-penceramah, kalau seandainya Rasulullah terlambat balik ke rumah, dia tidur di depan rumah. Beda dengan kita, Pak. Dipanggil, misalnya istrinya Wati, buka pintu. Wati, buka pintu. Abang tak hadang pintu kau. Kadang-kadang sampai tanggal bu, pintu buat. Tapi ibu hadirin rahimah, begitu juga ibu harus mendapatkan saksi yang baik dari suami. Kira-kira kalau meninggal ibu malam ini, ibu disaksikan baik tidak oleh suami? Kira-kira kita saksikan baik atau tidak Pak istri kita? Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, Bu, ala ukhbirukum binisaikum ahlil jannah. Maukah kamu aku beritahu siapa istri-istri yang merupakan ahli surga itu? Kata Rasulullah SAW. Mau, kata para sahabat. Seorang istri yang ahli surga itu, kata Rasulullah, di saat tidurnya dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika la aqtayu bi wamti hatta yarda. Istri, ibu-ibu yang ahli surga itu akan menjadi ahli surga kalau setiap malam ibu meletakkan tangan ibu di atas dadu suami awak. Hadhihi yadi fi yadika la aqtayu bi wamti hatta yarda. Abang, inilah tanganku di atas tanganmu. Mataku tak akan terpejam sampai engkau ridho padaku. Kira-kira sanggup tak ibu mulai malam kau? Hah? Apa kok? Tak jadi? Hah? Tak jadi? Oh tak jadi. Ini kalau seandainya ibu mau masuk surga. Ya, mudah-mudahan ibu Allah berikan kekuatan ingatan bu untuk melakukan yang mulai malam ini. Yang saya khawatirkan bu, suami ibu tak datang malam ini. Tiba-tiba ibu meletakkan tangan di atas dadu suami ibu. Ibu apa pula kok? Terbunuh di mana kok? Setan mana yang masuk kamu bini aku kok? Jadi seperti itu. Kalaulah awak mau masuk surga, itu yang pertama. Kalaulah bini awak menyaksikan bahwa awak adalah orang baik, insya Allah tidak akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah baik awak, di saat meninggal nanti Pak, istri awak akan menjadi saksi. Dikala memandikan mayat kita, dicucinya kaki kita, lalu diceritakan kepada anak kita, anakku, inilah kaki yang dulunya bekerja untuk kita.
Inilah tangan yang selalu mengajak kita ke masjid. Inilah mulut yang selalu menasihati engkau di dalam hidupmu. Tapi kalau seandainya awak tak baik kepada bini awak, Pak, dalam hatinya berkata, inilah kaki yang menajam aku betul, sampai terjungkit-jungkit. Inilah tangan yang menampu aku betul, sampai poning kepala aku. Pasti ada seperti itu di antara awak yang menyaksikan. Yang kedua, kalau pertama tadi pasangan, yang kedua adalah tetangga awak. Awak akan dikatakan baik kalau seandainya tetangga mengatakan awak baik. Itulah sebabnya mengapa Pak Imam menaruh awak di depan imam di saat sholat jenazah. Imam mengatakan, apakah mayat yang ada di depan kita ini baik? Baik, kata kita. Karena apa? Karena memang mayat yang ada di depan kita adalah orang baik. Mungkin awak tak melempari kaca rumah tetangga awak. Mungkin awak tidak menobang kayu tetangga awak. Tetapi awak kadang tak sengaja hewan peliharaan awak, itik, bebek, ayam, kadang-kadang berak di rumah tetangga kita. Sementara tetangga kita tidak ridho, dilempar pakai sendal, mati ayam tu. Akhirnya kita bercekak, berkelahi, padahal masalah ayam. Belum lagi kalau seandainya kita ternak sapi, ternak kambing, kadang-kadang bau kotorannya itu masuk ke rumah tetangga kita. Di saat disembelih kita kadang-kadang lupa ngasih tetangga. Kalaupun dikasih paling cuma segoit, 2 goit sama lengkuas, dimakan sama anak tetangga kita. Mak kok mak, tak tahunya lengkuas dia dimakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah awak itu baik kalau seandainya orang yang selalu bermuamalah dengan awak menyatakan baik. Misalnya Pak Saiman sebagai pemulung, kan ada kaurnya, ada stafnya, pasti dia mengetahui bagaimana karakter Pak Kades kita. Begitu juga pengurus masjid, pasti tahu bagaimana karakter kita. Begitu juga orang yang berhutang kepada kita. Ada di sini yang hutang tak bayar-bayar. Ada. Padahal dah ganti presiden Yang keempat itu akan dikatakan baik kalau seandainya orang yang sering berpergian dengan kita mengatakan kita baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Selanjutnya awak tadi tentang Mi'raj. Mi'raj ini Pak adalah perjalanan naik ke atas, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solat inilah amalan yang tidak ada rukhsah, yang tidak ada keringanan. Kalau puasa masih ada, kita bisa membayar fidyah. Kalau zakat, kalau kita tak mampu bisa kita tinggalkan dulu. Apalagi haji bisa kita tinggalkan. Tapi yang namanya solat tak bisa kita berdiri, kita duduk. Tak bisa kita duduk, kita berbaring. Begitu pentingnya solat bagi kita. Kenapa?
Karena sholat adalah tiang agama. Kira-kira ibu, kalau ada orang yang menghancurkan tiang rumah ibu marah tidak? Kalau ada orang yang menghancurkan tiang masjid kita ini, marah nggak bu? Marah kita tentu. Tapi kadang-kadang ada di rumah kita, entah itu anak kita, entah itu adik kita, dia menghancurkan agama, tapi kadang-kadang kita tak marah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti menghancurkan agama. Tapi kadang-kadang awak tak marah bu sama orang yang menghancurkan agama. Awak diam-diam saja, tengok anak tidur, awak biarkan. Padahal musibah orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada iblis. Iblis itu hanya tak mau sujud kepada Nabi Adam, Pak. Sementara orang yang tak sholat, dia tidak mau bersujud kepada Tuhannya Adam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bu, Allah itu tidak mengatur kehidupan orang kafir. Tak ada satu ayat pun, tak ada satu hadis pun yang mengatur kehidupan orang kafir. Tetapi Allah mengatur kehidupan awak sebagai muslim. Muslim itu berasal dari kata aslama. Artinya apa? Berserah diri. Berserah diri kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah Tuhan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan aku. Aku ridho agama Islam sebagai agama aku. Aku ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai utusan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati, banyak di antara awak yang suka menunda sholat. Padahal dikisahkan Syekh Abu Bakar bin Salim ketika berjumpa dengan temannya, rekan bisnisnya, dikala itu azan berkumandang, Syekh Abu Bakar bin Salim minta izin Pak kepada rekannya, wahai kawanku, izinkan aku mendirikan sholat. Tapi aku kata kawannya, tanggung Syekh, jangan sholat dulu, tinggal sedikit lagi nih. Aku kata Syekh Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, bu, aku tidak mau. Aku tetap mengerjakan sholat. Karena apa? Karena zat yang memperlancar urusan kita adalah zat yang akan kita temui nantinya. Oleh karena itu, pembelajarannya adalah jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Kadang-kadang sering nih bu, di saat kita masa azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awak asik masak. Padahal makanan yang awak masak tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keberkahan
Begitu juga yang biasanya awak nopeh di kebun Pak, kadang-kadang tinggal sejombor lagi, kadang-kadang tinggal 3 umpun sawit lagi. Kita mengatakan, tanggung kok. Tak tahunya terjatuh kaki. Baru kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha ada. Tetapi kalau seandainya awak hentikan di saat itu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awak berhenti bu. Insya Allah mudah-mudahan iman awak semakin naik. Karena apa? Karena awak memang betul-betul berimankan kepada Allah, merasakan kehadiran Allah. Awak bentangkan sejadah di kebun sawit awak. Lalu awak berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hamba keberkahan hidup. Engkau tahu ya Allah bahwasanya hidup hamba susah, bahwasanya hamba tahu ya Allah, hamba memiliki anak ya Allah yang harus hamba sekolahkan. 3 bulan ya Allah, nunggak ya Allah. Berilah hamba rizkimu ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita jalan keluar. Karena apa bu? Karena tidak ada gembok yang tidak ada kunci, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Dan juga kadang-kadang bu, anak remaja kita tak mau sholat karena dia merasa bermaksiat, merasa kotor. Padahal sebangsat-bangsatnya awak bu, jangan pernah awak tinggalkan sholat. Karena apa? Karena maksiat dan sholat itu adalah 2 hal berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Jadi kalau seandainya diri awak ini masih kotor, kata Rasulullah SAW, masalus shalawatil khamsi kamasalina harin qombin bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Sholat 5 waktu sehari semalam itu bagaikan awak mandi di sungai. Kalau ibu bapak semuanya mandi 5 kali sehari semalam, bersih atau tidak bu? Bersih. Begitu juga sholat bu. Kalau seandainya awak mandi sehari semalam, pasti badan awak bersih. Begitu juga sholat. Jangan sampai semua hubungan awak putus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah. Mungkin ibu merasa kadang-kadang sholat awak tak masuk. Betul atau tidak bu? Kadang-kadang bacaan Al-Fatihah awak terasa hambat, seakan-akan tak ada arti. Tapi ibu harus yakin, harus istiqomah. Awak tak tahu di rakaat yang mana, di ayat yang mana Allah akan melembutkan hati awak. Ini saya tanya sama ibu semua yang hadir di sini. Kira-kira ibu dalam hidup dan kehidupan hari ini banyak tak masalah yang ibu hadapi? Tidak. Kalau anak kita mungkin tak ada bu. Kalau ibu banyak tak bu? Solusinya adalah dekat awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang awak tak tahu artinya bu. Itu makanya awak kadang malas untuk kerjakan. Padahal sholat tahajud, kata Allah di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Solat tahajudlah engkau, kata Allah, niscaya aku angkat derajatmu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tapi di saat itu kita tak mau solat tuh. Bangkit memang bangkit, tapi cuma terponceng, cuma pipis. Setelah itu kita tidurlah lagi. Padahal di dalam surat As-Sajdah Allah berjanji sama awakmu, tatajafa junubuhum anil madaji. Barang siapa yang mengangkat lambungnya ini dari tempat tidur, kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Aku akan memberikan hadiah yang manusia tidak ketahui, yang sangat bagus, yang sangat menyenangkan hati, kata Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sholat tahajud malam-malam itu berat, Bu, tapi hadiahnya luar biasa. Begitu juga di sholat duha. Coba kita dalami artinya itu, Bu. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'inzilhu. Ya Allah, apabila rizki kami di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'ahrihu. Apabila di dalam bumi, keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Apabila rezeki kami sulit, ya Allah, maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Apabila rezeki kami haram, ya Allah, tidak halal, ya Allah, maka sucikanlah. Allah memberikan di situ, tapi banyak di antara kita yang tidak mengerjakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, jam berapa nih? Masya Allah, dah mau jam 10. Ya, ibu yang di samping itu saya lihat tak tahan lagi ingin meletakkan tangannya di dada suaminya. Jadi ibu bapak semuanya, memang berat, kata Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat, illal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa arti khusyuk di sini, Bu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya, allazina annahum mulaqu allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang paham, orang yang percaya, orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalaulah awak yakin nih Pak, bertemu dengan Tuhan kita, maka prinsip kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Engkaulah kami berasal, ya Allah, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Maka kita tak akan berat, Bu, untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena prinsip kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kecil awak berganti pakaian berbagai macam model, tapi awak yakin pakaian terakhir awak adalah kain kafan. Rumah awak sederhana, ada yang mewah, awak berikan keramik, awak bentangkan permadani, tapi suatu saat rumah awakmu dindingnya tanah, lantainya tanah, atapnya tanah, yaitu kuburan. Begitu juga, Bu, tadi ibu longgak langguk, ayunkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid itu. Pada suatu saat ibu terbaring kaku. Ibu diantar ke masjid ini. Jadi prinsip kita dalam hidup ini cuma dua.
Yang pertama, awak mau sholat sendiri atau disolatkan? Awak mau berdiri di belakang imam atau di depan imam? Nampaknya ibu yang di samping sana mau di depan imam, Ustaz. Kalaulah awak pingin sholat di belakang imam, pingin sholat sendiri, maka sholatlah di saat awak masih kuat. Sholatlah di saat awak masih sehat. Sholatlah di saat awak masih hidup. Jadi ibu bapak semuanya, kalaulah awak ajin sholat bu, maka di dalam sholat 5 waktu itu kita ada namanya sujud. Sujud itu 34 kali. Coba ibu hitung nanti. Sholat 5 kali sehari semalam, 34 kali awak sujud mencium bumi itu. Kalaulah awak sering mencium bumi, di saat awak mati nanti, bumi tahu bu, siapa yang akan dibenamkan di dalamnya. Di dalam kitab Al-Azkar dikatakan, tawassau, melebarlah kata bumi itu. Karena apa? Karena kita diterima oleh bumi. Karena jasad yang akan dibenamkan di dalamnya adalah jasad yang selalu senantiasa taat kepada pemilik bumi tersebut. Itulah sebabnya di dalam doa sholat mayat itu bu, itu ada yang dikatakan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rakaat yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu wa li'ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jadi di sana disebutkan bahwa bumi ini akan melebar. Karena apa? Karena selalu senantiasa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Karena hari sudah menjelang malam, maka daripada itu marilah kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di sini ada anak bapak ini yang gadis-gadis yang belum nikah, ada. Kalaulah anak kita yang belum menikah, pasti kita menengok uang menikah itu kita berhayal bagaimana nikah aku nanti, bagaimana pelaminan aku nanti. Tapi coba bayangkan bu, kalau awak menengok keranda lewat, apakah terbayang bagi kita bagaimana bentuk kita meninggal nanti, bagaimana bentuk kita di dalam alam kubur nanti, bagaimana di saat kita di akhirat nanti, apakah kita masuk surga ataukah tidak? Coba ibu bapak semua yang hadir di sini, awak bayangkan malam ini, di saat awak masuk surga, di saat awak masuk surga, bagaimana perasaan awak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaulah selama ini kita banyak bergelimang dosa, awak pasti malu berjumpa dengan Rasulullah. Awak akan berdiri di pojokan sana. Paling kita hanya bisa melihat itu Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq, itu Umar bin Khattab, itu Utsman bin Affan, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tak berani kita mendekat. Tapi kalau selalu senantiasa kita bersolawat, kita beribadah kepada Allah, maka di akhirat besok kita akan menjadi khadim Rasulullah, menjadi pelayannya Rasulullah. Kita akan suguhkan air untuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasul akan bertanya kepada kita, apa kabar anakku? Bagaimana kabar keluargamu? Di saat itu kita tersipu malu. Alhamdulillah ya Rasulullah, semua keluarga kami masuk surga. Itulah sebabnya Bu, nanti pulang ke rumah, kalau ada anak itu, baik itu yang masih bujang, yang masih gadis, ibu dekati dia, ibu aja dia bercakap, sampaikan elok-elok. Nah, mak pinginlah masuk surga sama ayah kau, dan juga mak pingin engkau masuk surga, nah. Tapi mak tidak akan bisa menjamin engkau kalau seandainya engkau tak solat, nah. Nah, kamu sayang tak sama mak? Sayang katanya. Kalaulah engkau sayang sama mak, tolonglah nak masuk surga. Kalau tidak menjadi beban bagi emaknya. Oleh kerana itu, mudah-mudahan awak yang hadir di sini tidak hanya satu perkumpulan. Awak berjumpa malam ini mudah-mudahan tidak hanya di dunia, tapi juga awak akan berjumpa di akhirat di dalam surga bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita untuk selalu senantiasa dekat kepadanya, sehingga kita akan bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.